tentang perbedaan doa iftitah dengan istiftah. Khusus untuk di kita, kan umumnya ada yang baca Allahumma ba'id, kan? Ada yang baca wajjahtu, kan? Wajjahtu atau inni wajjahtu? Baik, wajjahtu. Yang wajjahtu saja, angkat tangan. Yang inni wajjahtu? Yang nggak punya wajah? Masya Allah. Anda maunya apa sebetulnya? Ini susah gitu. Baik, kita hadirkan dulu sebentar. Akar persoalannya, baik. Bacaan ini sering dikaitkan dengan ormas tertentu. Ya, yang sering saya tampak di masyarakat, pokoknya kalau Allah Muba'id, itu Muhammadiyah. Atau Persis gitu kan. Kalau yang wajah tuh, atau ini wajah tuh, itu NU gitu kan. Masya Allah. Bahkan seleksi sekolah pun diterkait dengan hal ini. Kalau nggak baca itu salah jawabannya. Kan jadi keterlaluan menurut saya nih. Ya. Kasian gitu, anak dari sejak dini dipakemkan dengan tertentu dan dia ditutup. Nah, ini berbahaya di sini. Sehingga dikondisikan dari sejak kecil untuk bermasalah dengan yang lainnya. Wah, ini kalau nggak gini bukan bagian dari golongan saya. Ini bukan bagian dari golongan saya. Padahal Nabi mengajarkan yang sama. Karena itu kita ikuti, termasuk menghukumi real sunnah dengan bacaan tertentu. Kalau baca ini sunnah, kalau nggak baca itu bukan sunnah. Awas, itu berbahaya. Nah, sekarang kita coba keluarkan analisis semua hal ini. Caranya kemudian kita keluarkan dulu argumentasi dalilnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membahas sesuatu dalam hal praktek yang berbeda, keluarkan semua dalil terkait dengannya. Ya. Saya kasih rumus cepat, kemudian kita turunkan. Ya. Dan jangan-jangan berdebat dalam hal luarnya, tidak paham isinya. Ya. Dua-duanya berdebat, oh yang benar Allah wa'id. Yang satu mengatakan, yang benar itu wajah tuh. Ternyata dua-duanya nggak paham artinya. Lihat sini. Metodenya disebut al-jam'u wa taufiq. Ya. Al-jam'u wa taufiq. Al-jam'u itu mengumpulkan semua riwayatnya yang ada. Yang dari Nabi. Kan tadi Al-Quran, sunnah. Keluarkan semua Al-Qurannya, keluarkan semua dalil sunnahnya. Hadirkan. Jelas? Kemudian wa taufiq. Dari semua yang ada itu, diambil petunjuk mana yang menunjukkan pada kita untuk digunakan dalam praktek ibadah. Nah, sekarang ada persoalan tentang bacaan iftitah atau istiftah yang berbeda di masyarakat, khususnya yang Allahumma ba'id dengan yang wajjahtu. Ternyata ketika dikeluarkan, setidaknya ada 12 hadis tentang ini. Bukan cuma satu. 12 hadis. Dari 12 hadis, kita ingin fokus saja langsung ya, supaya karena waktu kita sangat terbatas, kita langsung saja dari 12 hadis ini ada praktek yang menggunakan Allahumma ba'id, kita turunkan Al-Bukhari nomor hadis 711 misalnya. Kemudian ada yang menggunakan wajah itu di hadis Muslim nomor hadis 1848. Dan saya waktu ke Indonesia saya perhatikan wajah tuhnya ada yang pakai ini juga, ini wajah tuh. Itu memang ada di hadis Ibnu Majah. Ya, dari Jabir bin Abdullah nomor hadis 3221, termasuk di Abu Daud nomor hadis 2579. 2579. Baik, masih dari Jabir bin Abdullah. Nah, sekarang kita keluarkan hadisnya, kita analisis. Ternyata pertama, maaf, benar yang membaca Allahumma ba'id itu ada hadisnya dari Nabi di Al-Bukhari nomor hadis 711. Abu Hurairah pernah salat di belakang Nabi, maka Nabi diam sakata hunainatan. Kemudian baru baca Al-Fatihah. Setelah selesai, Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, saya menyimak Anda dalam salat tadi, diam sejenak, sakat hunainatan. Apa yang Anda lakukan?" Kata Nabi, "Qultu, saya membaca doa, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib." Jelas sampai sini? Dan seterusnya. Jadi kalau Anda yang membaca iftitahnya atau istiftah menggunakan Allahumma ba'id, itu artinya benar petunjuk Nabinya ada. Jelas? Baik. Sekarang bagaimana dengan wajah itu? Ternyata ada juga di hadis Muslim nomor hadis 1848, kita dengar hadisnya dari Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaha. Maka beliau membaca doa istiftahnya dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard dan seterusnya hadis. Jadi yang baca wajjahtu pun itu benar karena ada hadisnya di hadis Muslim nomor hadis 1848 dari Ali bin Abi Thalib. Jelas sampai sini? Nah, sekarang saya mau baca inni wajjahtu. Cari dulu hadisnya, ada enggak? Kalau ada kita ambil. Kalau enggak ada, kita tinggalkan. Ternyata ada di Ibnu Majah nomor hadis 3221 dengan juga di Abu Daud nomor hadis 2579. Dari Jabir bin Abdullah, bukan Abu Hurairah, bukan Ali, dan bukan keduanya, tapi Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma.
Saya bacakan. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah. Fokus. Setiap kali akan menyembelih hewan kurban. Aqbalal qiblah, menghadapkan hewannya ke arah kiblat. Thumma qala, kemudian mengatakan, Allahumma hadha min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad. Ya Allah, mohon terima kurban ini dari Muhammad, keluarga besar Muhammad dan dari umat Muhammad. Izin ya, nanti kalau Idul Adha atau mau kurban, tolong ikuti tahapan sunnahnya, pahalanya banyak. Begitu dijatuhkan, hadapkan dulu ke kiblat hewannya. Setelah itu tujukan untuk siapa kurbannya. Ya Allah, kurban ini untuk si fulan. Thumma qala bismillah ya Allahu akbar. Kemudian katakan bismillah ya Allahu akbar, kemudian sembelih. Setelah itu belum selesai. Thumma qala, kemudian masih dalam menghadap kiblat. Entah yang menyembelihnya atau yang berkurbannya. Dia katakan langsung, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, dan seterusnya hadis. Ternyata kalimat inni wajjahtu itu saya pernah teliti langsung di 1235 kitab hadis. Semuanya menunjuk pada prosesi penyembelihan hewan kurban atau proses lontar jumrah. Jadi tidak ada satupun kalimat inni wajjahtu yang menggunakan inni itu yang digunakan dalam sholat sebagai doa iftitah. Jadi yang baca inni wajjahtu itu bukan bacaan iftitah, itu bacaan saat menyembelih hewan kurban atau saat lontar jumrah. Jelas sampai sini? Baik, kalau Anda ingin bacakan dalam sholat, bacakan yang wajjahtu saja. Ustaz, tapi kan ada di Quran, surah Al-An'am ke-6, surah ayat ke-79. Nabi Ibrahim aja baca ini wajjahtu, Nabi Ibrahim baca ini wajjahtu. Masa kita yang bukan Nabi nggak boleh baca itu? Mas, tolong lihat dulu Nabi Ibrahim kapan bacanya. Dalam suasana apa? Itu bukan dalam suasana sedang sholat. Sedang mencari keyakinan kepada Allah ketika melihat matahari, lihat bulan, lihat macam-macam. Setelah itu beliau kemudian berpasrah diri kepada Allah, bukan dalam konteks sedang sholat. Sholat kita itu diatur Nabi, ada contohnya. Sahabat aja salah diluruskan oleh Nabi. Kita yang bukan sahabat masa nggak mau ngikutin Nabi? Itu yang agak aneh ya. Baik, ternyata saya sampai pergi tuh ke ujung Jawa Tengah. Saya cek di mana anak-anak ini belajar. Sumbernya di sini. Sampai saya koleksi kitab-kitab dari teman-teman yang di Ormas itu. Saya beli yang dari Muhammadiyah, yang dari NU, yang dari macam-macam. Ternyata di semua kitab yang aslinya itu nggak ada ininya, Pak. Entah kenapa kemudian tersebar di masyarakat, buku yang tipis-tipis itu ada tambahan ininya. Mungkin itu yang harus sedikit diluruskan tuh anak-anak kita yang sedang belajar. Mohon izin ya, tolong untuk anak-anak Bapak Ibu agak ketat ya. Jangan biarkan dia salah. Nanti jadi kebiasaan. Ya, pelan-pelan diajarkan dengan baik. Kalau bisa ngajarkan yang benar, jangan ajarkan yang salah. Jelas sampai sini? Nah, kalau sudah jelas, yang penting untuk dipelajari, saya tutup sampai sini, sebetulnya bukan karena wajah itu atau Allah membaitnya. Yang penting dipelajari, yang sunnah betulannya ini di sini yang harus Anda lihat, bukan cuma bacaan. Yang penting Anda lihat kapan Nabi baca Allah mabait, kapan Nabi baca wajah itu. Nggak pakai oh. Kapan Nabi baca? Dan bagaimana kita mempraktekannya? Di situ kita akan dapatkan nikmat yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi itu, kalau baca Allahumma ba'id, itu seringkali dibaca dalam sholat siangnya. Kalau disebutkan sholat siang, itu yang disebutnya fardu. Dari mulai subuh sampai isya. Itu definisi fikih. Kalau sholat malam, itu pasti qiyamul lail atau tahajud. Jelas itu. Kalau disebutkan sholat malam, pasti qiyamul lail atau tahajud. Kalau sholat siang, dalam fikih itu fardu. Jadi ternyata Nabi itu lebih banyak membaca Allahumma ba'id. Seringkali, lebih banyak. Walau tidak setiap waktu. Seringkali lebih banyak membaca Allahumma ba'id dalam sholat-sholat siangnya. Yang fardunya. Sedangkan sholat malamnya, beliau lebih banyak membaca yang wajah tuh. Di samping doa lainnya. Yang ya Rabba Jibril wa Mikail dan sebagainya. Tapi lebih banyak yang dibacakan yang wajah tuh. Di sini rahasianya kita kupas. Kenapa beliau dalam sholat siang lebih banyak membaca yang Allahumma ba'id. Baik. Sekarang kita baca dulu kalimatnya, kita pahami ya. Lihat, fokus, bacakan. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Baik, teman-teman tolong fokus di sini. Saya tuliskan sedikit ya. Bayangkan aja ya sebelah sana. Baik. Allahumma ba'id. Ini. Ya, saya ajarkan ilmu bahasanya dulu ya. Saya ajarkan ilmu bahasanya. Allahumma ya Allah, kalau ada bahasa Allahumma, itu permohonan dengan lembut, dengan merendah. Jadi kalau Anda ucapkan Allahumma, berharaplah dengan baik. Udhu rabbaka tadarru'an wa khufyah. Ya, memohon dengan penuh kelembutan. Ba'id, mohon jauhkan, bukan cuma jauh, tapi sejauh-jauhnya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada ba'id, ada yang pakai tasydid, ba'id. Kalau kalimatnya menggunakan yang kedua ini, ba'id, itu artinya sesuatu yang dijauhkan, tapi masih kelihatan.
ba'id